Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar? Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, anak-anak pada gambar tersebut sedang menghangatkan badan di sekitar api unggun. Menurutmu, bagaimana ya anak-anak tersebut bisa merasakan panas dari api meskipun mereka berjarak dari sumber api tersebut? Tentu saja karena adanya perpindahan panas. Tetapi tentunya bukan perpindahan panas secara konduksi atau konveksi seperti yang sudah kita pelajari. Lalu, perpindahan panas yang bagaimanakah itu? Mari kita baca bacaan berikut ini. Perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi, karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi, karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lain perambatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Untuk lebih mudah memahami isi bacaan, mari kita tuliskan informasi penting yang ada pada bacaan tersebut. Paragraf pertama. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari tidak dapat menghantar secara konveksi karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa. Kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Paragraf kedua. Proses perpindahan kalor yang tidak mengeluarkan zat perantara dinamakan radiasi. Ketika berkemah ke pegunungan untuk menghangatkan badan dengan api unggun, panas dari api unggun berpindah secara radiasi. Paragraf 3. Ketika keluar rumah pada siang hari menggunakan baju hitam, badan akan terasa panas. Warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik.
Pada malam hari, orang yang memakai baju hitam akan merasa lebih dingin karena warna hitam menyerap kalor dari tubuh. Setelah menuliskan informasi penting pada bacaan, kita dapat membuat diagram yang dapat menjelaskan isi bacaan tersebut. Kalian dapat membuatnya dengan menentukan pokok pikiran tiap paragraf, kemudian menuliskannya ke dalam tiap cabang diagram seperti berikut. Selanjutnya, mari kita menjawab pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Radiasi adalah proses perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara. Apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Perbedaannya adalah jika perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Sebaliknya, jika perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara dan disertai perpindahan zat perantara tersebut. Kemudian, apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Perbedaannya adalah perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan konduksi memerlukan zat perantara berupa benda padat. Jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Contoh perpindahan panas secara radiasi antara lain: panas api unggun yang dapat menghangatkan tubuh. Peristiwa menetaskan telur ayam dengan lampu. Kemudian, perpindahan panas matahari sampai ke bumi. Anak-anak sahabat SD, kesimpulan isi teks tentang perpindahan panas secara radiasi yaitu sebagai berikut. Energi kalor matahari berpindah ke bumi secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan kalor secara radiasi adalah panas api unggun yang dapat menghangatkan tubuh. Peristiwa menetasnya telur dengan bantuan lampu juga contoh radiasi. Kalor radiasi akan mudah diserap oleh benda-benda berwarna hitam. Jika kita memakai pakaian berwarna hitam pada siang hari yang terik, kita akan mudah kepanasan. Anak-anak sahabat SD, untuk membuktikan dan lebih memahami tentang perpindahan panas secara radiasi, mari lakukan kegiatan percobaan berikut. Menyelidiki perpindahan panas secara radiasi. Alat dan bahan percobaan: 1 batang lilin, korek api, penggaris. Cara kerja: nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. Selanjutnya, dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak. Hati-hati jangan sampai menyentuh api. Apa yang kamu rasakan dan catatlah. Kemudian pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan? Catatlah. Kemudian pindahkan tanganmu pada jarak 8 cm dari nyala api. Apa yang kamu rasakan dan catatlah. Apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Hasil percobaan, pada jarak 2 cm dari nyala api lilin, tangan akan merasa panas dari api. Pada jarak 4 cm dari nyala api lilin, tangan akan merasakan hangat.
atau energi panasnya berkurang. Sementara pada jarak 8 cm dari nyala api lilin, tangan akan lebih sedikit merasakan panas dari api, bahkan tidak merasakan panas. Kesimpulannya, percobaan ini membuktikan bahwa tangan dapat merasakan panas secara langsung dari api lilin. Panas dari nyala api lilin tidak melalui perantara apapun saat berpindah ke tangan kita. Perpindahan panas seperti hal tersebut merupakan perpindahan panas secara radiasi. Menarik bukan percobaannya? Dengan demikian, kita sudah mempelajari 3 cara perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalian sudah memahami perbedaan ketiganya, kan? Anak-anak sahabat SD, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pola lantai tari. Masih ingatkah jenis-jenis pola lantai tersebut? Pada dasarnya pola lantai ada 2, yaitu pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai variasi, misalnya garis horizontal, vertikal, zigzag, segi 5, dan lain sebagainya. Sedangkan pola lantai garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Sekarang tugas anak-anak sahabat SD di rumah adalah ajaklah orang tua atau kakak dan adik kalian untuk ikut membantu memeragakan macam-macam pola lantai tari seperti di atas. Selamat mencoba. Demikian pembelajaran dari tema 6 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.